Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kali ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Namun sebelum saya lanjutkan presentasi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yozarwardi Usama Putra, Eshud MSI. Saat ini saya bertugas pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini ada beberapa dasar pembelajaran kita yang menjadi payung. Yang pertama adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang kedua, Peraturan LAN RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian yang ketiga ada keputusan Kepala LAN RI nomor 1 tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah keputusan Kepala LAN RI nomor 2 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kompetensi kepemimpinan strategis. Jadi kompetensi manajerial ke peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Bapak Ibu, untuk pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini kita menggunakan blended learning. Ya, mulai tahapan ada pembelajaran klasikal tahap 1 yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan, kemudian ada pembelajaran mandiri di kedudukan peserta di banda tempat bekerja dan sebagainya. Ada e-learning sinkronus juga di kedudukan peserta. Kemudian berikutnya ada pembangunan komitmen bersama, ini di tempat kerja peserta atau tempat lainnya. Nah, yang berikutnya ada pembelajaran klasikal tahap 2. Ini nanti di tempat penyelenggaraan. Terus berikutnya ada aktualisasi kepemimpinan strategis, ini di tempat kerja peserta. Dan yang terakhir ada pembelajaran klasikal tahap 3, ini berada di tempat penyelenggaraan. Bapak Ibu saudara sekalian, eh, dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ini ada berapa kelompok mata pelatihan. Pertama, agenda mengolah diri, self mastery. Ini membekali peserta dengan kemampuan penguasaan diri untuk membangun kepemimpinan strategis yang berintegritas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang didukung dengan energi kepemimpinan. Mata pelatihannya adalah integritas kepemimpinan, energy of leadership. Nah, untuk agenda kepemimpinan strategis, ini membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Nah, mata pelatihannya adalah kepemimpinan digital, kemudian juga kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Nah, untuk agenda manajemen strategis, ini untuk membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnostik reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran, marketing, sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Adapun mata pelatihannya adalah manajemen strategi sektor publik, kemudian marketing sektor publik, dan isu strategis publik
public-private partnership. Nah, kemudian agenda aktualisasi kepemimpinan strategis membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengalaman mengidentifikasi keunggulan kompetitif, competitive advantage, atau best practices, dan atau advokasi kepemimpinan dan aplikasinya dalam proyek perubahan. Nah, ini mata pelatihannya adalah visitasi kepemimpinan nasional dan proyek perubahan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda ini membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Nah, di dalam agenda 2 kepemimpinan strategis ini ada 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah kepemimpinan digital, yang kedua kepemimpinan kewirausahaan, yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepemimpinan digital ini nanti mata pelatihan ini membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Lalu hasil belajar yang kita harapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Lalu materi pokoknya adalah transformasi teknologi, kemudian ada inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas, dan transformasi organisasi berbasis digital. Saudara sekalian, untuk kepemimpinan mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami model kepemimpinan kewirausahaan dan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholders, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Adapun materi pokok, konsep kepemimpinan kewirausahaan dan praktek kepemimpinan kewirausahaan. Yang terakhir mata pelatihannya adalah organisasi pembelajar. Nah, mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Hasil belajarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Kemudian materi pokoknya adalah prinsip dan dimensi organisasi pembelajar, kemudian juga transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar, dan knowledge management dan teknologi dalam organisasi pembelajar. Saudara sekalian, untuk strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis ini, ada jadwal pembelajaran agenda 2 ini adalah sebagai berikut ya. Pada hari ketiga itu ada ceramah isu strategis ya. Ceramah isu strategis kepemimpinan kewirausahaan. Ini ada 3 JP. Lalu pada hari ketujuh
ada pembelajaran mandiri, pembelajaran agenda 2 ada 6 JP, lalu pembelajaran mandiri, pembuatan esai isu-isu agenda 2 ini dalam 2 JP. Nah, yang terpenting juga adalah hari ke-14, 15, dan ke-16. Hari ke-14 ini ada sinkronus agenda pembelajaran agenda 2 itu 4 JP, lalu diikuti dengan asinkronus agenda pembelajaran agenda 2 itu 5 JP. Di hari ke-15, sinkronus agenda pembelajaran agenda 2 itu 4 JP, kemudian lanjutkan dengan asinkronus agenda pembelajaran agenda 2 ya, 5 JP. Di hari ke-16 ada sinkronus agenda pembelajaran agenda 2 3 JP diikuti dengan asinkronus agenda pembelajaran agenda 2 4 JP. Dan berikutnya di hari ke-37 itu ada pembelajaran agenda 2 2 JP. Bapak Ibu, di pemaparan pemetaan sikap perilaku, kepemimpinan dan pengembangan potensi diri atau mentoring dan coaching ini ada seminar rancangan proyek perubahan 1 halaman PPT dan seminar pelaksanaan proyek perubahan 1 PPT. Untuk seminar perancangan proyek perubahan ini hasil pemetaan dan rencana pengembangan potensi diri, sedangkan di seminar pelaksanaan proyek perubahan yang 1 halaman PPT itu berisikan proses pengembangan potensi diri dan progres serta hasil. Nah, identifikasi potensi diri, peserta mengisi formulir identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Kemudian mentor melakukan identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan peserta, mengisi formulir yang sama. Berikutnya peserta berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mentoring untuk mensepakati hasil pemetaan dan strategi pengembangan potensinya. Lalu membuat paparan 1 halaman hasil pemetaan dan strategi pengembangan dan seminar proposal proper. Lalu pelaksanaan pengembangan, mentoring, dan coaching, membuat paparan 1 halaman tentang hasil progres strategi pengembangan potensi, dan yang terakhir adalah seminar proper. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah evaluasi peserta PKN tingkat 2 ini ada 4 komponen, kemudian dilaksanakan klasikal dan juga blended distance learning. Untuk komponen pertama adalah evaluasi sikap perilaku. Itu klasikalnya 20%, sedangkan blended distance learning 15%. Nah, komponen kedua, evaluasi akademik di klasikal ada 10% dan blended distance learning 15%. Nah, komponen ketiga adalah evaluasi pembelajaran lapangan, ini visitasi kepemimpinan nasional, itu klasikalnya 20% dan blended distance learning 20%. Nah, komponen keempat, evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan ini ada 2, evaluasi rancangan aksi perubahan, proyek perubahan, dan evaluasi aksi proyek perubahan. Evaluasi aksi perubahan atau proyek perubahan. Untuk evaluasi rancangan aksi perubahan, proyek perubahan, ini 20%-nya klasikal. Dan blended distance learning 20%. Sedangkan evaluasi aksi perubahan, proyek perubahan itu klasikalnya 30% dan blended distance learning-nya juga 30%. Bapak Ibu, ini yang terakhir sekali adalah penilaian peserta. Penilaian evaluasi peserta meliputi evaluasi akademik, pembelajaran lapangan, produk aktualisasi kepemimpinan, dan sikap perilaku dengan sistem scoring dalam skala 0 sampai 100. Lalu, peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah baik untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Lalu peserta dinyatakan ditunda kelulusannya jika memperoleh kualifikasi kurang baik paling rendah pada satu aspek penilaian pada evaluasi peserta. Peserta dinyatakan lulus, tidak lulus maksudnya
jika memperoleh kualifikasi tidak memenuhi kualifikasi paling rendah pada satu aspek penilaian pada evaluasi peserta. Peserta yang dinyatakan ditunda kelulusannya berdasarkan hasil evaluasi akhir diberikan satu kali kesempatan remedial untuk memperbaiki komponen penilaian yang belum memenuhi syarat kelulusan pada setiap aspek evaluasi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, demikian presentasi saya eh, kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.